apakah bahannya itu ada, bahwa itu artinya mestinya kalau kamu menggunakan siku mau profil berapa, 65 begitu, ternyata di pasaran cuma ada 60. Nah, itu kan juga hubungannya service begitu. Nah, kalau Mbak jawab pertanyaannya Agri tadi, gimana Kak kalau mau desain jarak kuda-kudanya berbeda-beda? Sebenarnya kalau bilang mau disimplify pakai satu jenis bentang terpanjang, itu juga nggak masalah. Dengan asumsi yang lainnya juga menggunakan kuda-kuda yang satu itu akan mudah bagi yang mengerjakan. Tetapi kembali ke kalau yang kamu tanyakan kan cuma soal jarak berarti ya, Gri. Tipe trustnya sama persis. Kalau tipenya trustnya sama persis, kalau berbeda jarak, aku bisa pahami untuk hanya dimodelkan sekali yang terbesar, yang terpanjang bentangnya, bukan bentang, jarak antar kuda-kudanya. Tetapi untuk kasus di mana dia itu bentuknya setengah kuda-kuda atau bentuknya adalah yang misalnya dia memiliki kemiringan atau berbeda atau memiliki bentang berbeda, itu sebaiknya dimodelkan ulang karena secara justifikasi tidak bisa kalau bentuknya berbeda, mbok simplify, oh ini sama begitu. Tetapi kalau bilang jarak antar kuda-kuda itu kan konsepnya hanya beda besaran beban sebenarnya. Nah, kalau beda besaran beban sebenarnya bisa diatasi dengan ya segampang kamu modelkannya 3 dimensi. Cuma kalau untuk atap itu kalau harus dimodelkan 3 dimensi juga sepertinya terlalu rumit biasanya. Orang lebih memilih permodelannya 2 dimensi untuk atap, tapi nanti ketika masuk ke 3 dimensi supaya jadi lebih mudah begitu. Sorry nek muter-muter. Oke, bisa dipahami. Berarti bisa ambil jarak yang ya, tetapi dengan catatan yang paling ya, dengan catatan nganunya sama loh ya. Kuda-kudanya punya model bentuk yang sama. Oh iya, berarti nanti kalau misalkan kita hitung juga, masukkan dalam perhitungan, itu kita ngambil jarak yang terpanjang juga kan berarti ya? Untuk apa? Untuk perhitungan pembebanannya kan, misalnya. Ya dong, untuk atap ini kan? Untuk, ya nanti jarak antar kuda-kudanya kita ngambil yang terpanjang juga, begitu ya, disimplify juga ya. Betul. Oh ya, baik. Terima kasih Kak. Untuk bangunan secara keseluruhannya karena nanti di model 3 dimensi, jadi kita tidak perlu milih begitu, jadi kita akan modelkan aja semua kalau nanti secara bangunan keseluruhannya. Oke. Kevin, berarti kita ngitung satu kuda-kuda saja, perwakilan yang paling panjang. Jika jenis kuda-kudanya satu, kemarin kan juga sudah tak tunjukkan. Sebentar. Bentar ya, tak bukakan dulu gambar. Secara praktis jawabannya iya, Fit. Tetapi secara kerja umum harus dilihat lagi. Semisal, bentar ya, buka cat rada lama.
Jadi sebentar. Sorry, cari dulu gambarnya ya. Sorry, Lala, aku salah mencet. Tadi aku mau pasang co-host malah pasang host. Tolong dikasih hostnya ke aku lagi dong. Sorry ya. Oh, nih dah. Bisa? Bentar. Oke. Yuk, thank you. Jadi begini. Yuk. Udah kelihatan ya gambarku ya? Layarnya? Belum. Oh, udah Kak. Oke, sebentar. Jadi begini, Vin. Tadi kita mau bicara soal atap. Yang seperti ini, kamu lihat nih untuk K2. Yang ini, dia kan punya jaraknya sama sih, 31, 31. Yang ini 2755 gitu. Kalau kamu mau ngambil yang tengah sini, ini kan kelihatan nih, paling panjang kan? Dia pegang 31 full begitu, atau mungkin yang ini 34, tetapi kalau di sini kan dia tidak full sebenarnya. Gitu, ini 31-nya full. Nah, tapi juga bisa jadi mungkin loh, yang ini bisa jadi pegang gaya lebih besar daripada yang ini. Kenapa bisa bilang begitu? Karena ini setengah kuda-kudanya itu berat. Setengah kuda-kudanya itu masuk loh ke sini. Kan begitu. Load pad-nya memang dia terimanya setengah segini. Kan ya, sorry. Load pad-nya dia terima setengah segini. Lalu dia terima atap yang ini setengah segini, lalu yang bawah sini setengah segini. Nah, tapi kalau dilihat kan memang yang atap ini full masuk load pad-nya masuk ke milik setengah kuda-kuda 2. Nah, tetapi setengah kuda-kuda 2 ini setengahnya masuk ke sini, setengahnya yang masuk ke sini. Nah, dan juga berat Zurai ini kan bisa jadi dia masuknya ke kuda-kuda ini. Jadi sebenarnya lebih tepatnya seringnya adalah bentuk trial dan error. Mana yang lebih berat secara definitifnya begitu, kalian harus coba sebenarnya. Nggak bisa cuma ambil bentang terpanjang sebenarnya. Sorry. Oke. Jadi kita menentukan jenis perletakan untuk kuda-kudanya sendiri. Ya, intinya sebenarnya jadi gini, untuk mensimplify model itu nomor satu kan kita nggak mau kan model kita nggak kuat. Jadi sebenarnya segampang kita modelkan yang terima beban terbesar, yang istilahnya bisa menjadi kunci. Kalau pakai ini harusnya semua masuk dah kan begitu. Tetapi kembali ingat, nah
Kalau memang ada jenis berbeda, tidak bisa dibegitukan. Itu akan langsung jadi ya menyalahi aturan lah, segampang itu. Terus apalagi pertanyaanmu kayak bukan jenis perletakan untuk kuda-kudanya sendiri ya. Kalau untuk jenis yang Bu maksud jenis itu apa? Profil maksudnya, untuk profil begitu. Aku bahas perletakannya dulu. Kalau perletakan itu hubungannya sama kuda-kuda, prinsip dasar struktur baja. Prinsip dasar struktur baja di mana yang aku tahu bahwa ketika kita belajar baja bersama-sama dulu, rangka kuda-kuda atap itu seharusnya tidak memikul momen. Jadi sambungan atau perletakan yang nanti kita pilih adalah perletakan yang membuat dia tidak ada momen di ujung-ujung perletakan dan juga sambungan. Lalu pertanyaanmu ya soal profil, untuk penentuan profil. Profil ini kembalinya begini, secara ukuran ya toh, sudah tak jawab melalui yang sebelumnya aku bilang soal kenyamanan dan kekuatan dan possibility dikerjakan. Jadi kalau rangka kuda-kudamu itu mau kuat ya toh, terus mbok kasih Habim begitu, mungkin bisa, cuma dilihat tidak nyaman, kan bebannya besar begitu. Mungkin kenyamanan masangnya juga sulit, possibility dipasang juga sulit, juga tidak umum pakai profil H, profil I untuk atap truss begitu. Sambungannya gimana? Itu perlu dipikirkan juga. Yang umum memang berupa profil siku. Ada yang pakai profil siku 1 atau pakai profil siku double angle. Apa sih keunggulannya pakai double angle? Double angle itu kan kita tahu kalau dia bentuknya L seperti ini, dia itu punya titik berat di luar dari bidang bajanya, bidang profilnya. Sehingga profil L ini seringkali mengalami masalah soal berat, distribusi berat. Supaya distribusi bebannya lebih rata, orang biasanya menggunakan double angle. Jadi profil siku yang dipasang bersamaan belakang-belakangan begitu, saling membelakangi sikunya. Kalau aku sarankan teman-teman pilih saja profil double angle, itu yang paling umum sebenarnya. Lalu untuk penggunaannya, pemilihan bentuk, pemilihan berapa banyak batang yang digunakan itu berdasarkan bentang teman-teman, kemudian berdasarkan beban layang yang teman-teman berikan pada atap ini. Bisa menjawab? Kevin? Apakah aku ada yang kelewatan? Jadi bisa ya? Untuk yang lain, sudah pada nyoba belum? Karena jujur ya teman-teman, maksudnya memang sih, jujur waktu aku kelas dulu kan soal aplikasi begini tuh sebenarnya tidak disampaikan sebenarnya. Karena kan sebenarnya memang sih capaian tugasnya itu sebenarnya tidak ada kemampuan teman-teman menggunakan aplikasi sebenarnya. Capaiannya ya paham soal desain. Cuma di semester ini Pak Hermawan merasa sepertinya perlu untuk menambahkan
pengetahuan soal aplikasi begitu, dan juga teman-teman mencoba sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tidak mencoba bersama, jadi kita juga mungkin majunya agak sedikit sulit begitu. Jadi mohon teman-teman semua tetap berusaha mencoba sembari aku juga jelaskan, karena sebenarnya lebih penting TikToknya sih daripada maksudnya aku kasih ke teman-teman begitu, kadang juga kurang jelas mungkin. Oke? Nggak ada? Kalau nggak ada berarti... Mau tanya lagi Kak? Gimana, Gri? Tentang yang profil double L tadi Kak, kan nanti kita butuh data berat profilnya, kemudian luas area profilnya nanti untuk perhitungan Kak. Nah itu saya lihat untuk double L ini ada sumber yang menyatakan kalau beratnya itu nanti dikali 2. Ada juga yang cuma satu beratnya cuma 1 gitu Kak. Itu yang benar yang mana ya Kak? Oke. Untuk profil double L ketika digunakan di sebagai istilahnya rangka kuda-kuda, sebenarnya kalian tidak perlu bingung soal berat, karena di dalam aplikasi perhitungan struktur seperti SAP, seperti TABS, kita tuh bisa memodelkan dia berdasarkan berat baja secara umum begitu. Jadi kalian input saja berat volume unitnya, volumetriknya, dia masa jenisnya berapa, kalian inputkan di material nanti, lalu kalian buat section properties yang sesuai dengan yang ada di tabel profil. Seharusnya komputer bisa melakukan komputasi secara langsung terhadap bebannya. Nah, kalau pertanyaannya, Kak, berarti bebannya itu untuk double angle itu 2 apa 1? Ya 2. Karena kan yang dipasang 2 dong. Nah, tetapi kalian lihat dulu, kadang buku profilnya itu atau lembaran profilnya itu menyebutkan angle 50-50, punya luas sekian, punya sekian. Nanti dia mungkin bisa punya section lain yang menyebutkan double angle begitu, punya luas penampang sekian, kalau double angle itu nanti dia akan menyebutkan dia punya space jarak berapa, karena space jarak berapa akan menentukan istilahnya IX, inersianya bisa jadi berbeda, titik beratnya jadi titik beratnya tetap di tengah tapi jadi berbeda karena kan jarak ke serat sumbu terluarnya jadi berbeda. Itu akan berubah di hitungan-hitungan baja. Kalau teman-teman tahu semua kan baja kan ada IX, IY, lalu ada SXXY, ZXZY, itu akan jadi sedikit berubah kalau double angle-nya sudah ditentukan dari buku profil begitu. Jadi jawabannya buat Agri, cek sumbernya, pakai buku profil yang apa. Kalau yang umum kita pakai kan Insinyur Morisco itu. Tetapi dari Insinyur Morisco pun, kalau saranku, kalau ketika mendesain harus ngecek di lapangan adanya apa, di toko adanya apa. Pakai Insinyur kalau sudah data yang Insinyur Morisco boleh dipakai sih. Oh iya, baik. Berarti sambil lihat judulnya juga ya, itu double angle atau L biasa gitu ya Kak. Betul. Jadi aslinya tetap dikali 2 ya Kak, karena kan double. Ya, karena kan yang dipasang kan double angle begitu. Kecuali di dalam bukumu tuh profil tabelnya judulnya ya sudah bilang double angle, ya berarti nggak perlu dikali 2 kan. Artinya sama buku, sama tabel sudah dihitungkan itu untuk berat 2 profil yang dijadikan 1.
Terima kasih Kak. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak? Cukup? Belum, Kak. Oke. Belum kok. Yang pertama hari ini kita mulai. Semua kan di minggu yang lalu, kok minggu yang lalu sampai pertemuan yang lalu aku sudah sampaikan ke teman-teman ada SNI beban, SNI pembebanan. Sudah aturan-aturan yang berlaku di Indonesia untuk soal beban. Semuanya sudah mulai nyari belum? Sudah kok. Berapa SNI apa Mac yang sudah Mbok dapat aja? Apa aja? Ini aku buka dulu ya kok. Boleh. SNI 1729 2015. Soal Ini soal struktur baja. bentar, ini lagi loading. Ini iya kok, baja struktural kok. Oke. Kemudian 1727 2013. Soal beban minimum. Beban minimum bangunan gedung. Terus 1727 1989 PPU RG untuk pembebanan. Itu apakah ada yang sudah update ya kok? Untuk yang peraturan pembebanan itu rasanya terbaru memang di yang antara 73 atau 83 itu, coba cari salah satu, aku juga lupa. Aku ada sih datanya, cuma kalian cari aja dulu. Oh iya. Karena itu kan juga bagian dari menurutku itu bagian dari tasnya teman-teman semua, karena kan gini, untuk peraturan itu tuh akan selalu berubah. Mau tak sebutkan sekarang peraturan yang berlaku sekarang ini loh, mungkin setahun lagi atau mungkin 2 bulan lagi juga bisa berubah. Jadi sebaiknya, karena aku sendiri juga ketika mendesain ya setiap kali mau desain juga harus cek apa sih yang terbaru, apa sih yang sekarang berlaku, begitu. Itu istilahnya juga bukan kebutuhan, kewajiban dasar setiap engineer yang mau memulai kerjaan begitu. Nomor satu, cek dulu code-nya ada enggak, code-nya yang berlaku apa aja yang membatasi desainku untuk case ini. Rasanya itu sudah cukup update sih, Mac, tapi coba yang baja itu cek lagi. Sepertinya soalnya kemarin setauku ada beton yang baru, apakah bajanya juga diperbarui, itu coba cek lagi. Kalau pembebanan yang 2013 itu rasanya juga sudah terbaru, tetapi perlu diingat ini ya, coba share. Sudah keluar layarku? Sudah kok. Udah, Kak. Untuk beban minimum perencanaan gedung dan struktur lainnya. Di dalam sini itu banyak yang bisa membatasi desain kita. Jadi baca dulu yang ini cukup penting. Tapi memang di dalam sini tidak ada yang menyebutkan secara khusus berat beban mati begitu. Kebanyakan di sini beban-beban hidup yang pekerjaan. Nah, pastikan kalau kalian mau ngitung beban hidup, patokannya ini, dan kombinasi pembebanannya juga ada di sini. Sorry, coba tak carikan dulu.
sambil mau nanya boleh nggak Iya, Kak? silakan. Kenapa kan aku KP kan, nah itu tuh sebenarnya kalau dari perencanaan itu kan kayak untuk panjang penyaluran untuk tulangan itu pakainya yang SNI terbaru 54D. Tapi kenapa masih ada beberapa proyek yang masih menerapkan pakai yang SNI lama yang 40D. Terus juga kita kan kalau di kuliah yang beton itu diajarinya pakainya yang 40D. Sebenarnya itu ada nggak sih kayak maksudnya emang dari pemerintah atau dari mananya yang memang gimana ya, maksudnya untuk mengecek gitu, untuk proyek ini harusnya memakai SNI yang terbaru dan begini-begini itu sebenarnya ada nggak sih? Kalau kita ngomong soal penerapan implementasi aturan baru, sebuah aturan baru kembali seperti di peraturan Indonesia lainnya. Kadang ada masa trial, kadang ada masa percobaan, kadang ada masa penerapan, terus ada masa penegakannya. Gitu. Aku yang kau maksud itu berarti SNI Gempa 2019 berarti ya? Iya, yang terbaru. Cuman kebanyakan yang sering dipakai kan yang pakai yang 40D itu. Nah, oke. Nah, hubungannya juga bisa jadi kemungkinan bangunan-bangunan yang dibangun sekarang itu baru dibangun, dikerjakan sekarang, bisa jadi perencanaannya mungkin ya sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Mungkin direncanakan sebelum peraturannya ditetapkan. Bisa jadi, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, didesain ketika peraturannya masih dalam masa sosialisasi atau masa percobaannya begitu. Jadi belum berlaku secara mengikat. Kalau soal pengerjaan di lapangan begitu, sebenarnya ini kita bicara soal desain. Kalau kalian desain beton kemarin soal panjang penyaluran, panjang penyambungan, itu di beberapa tipe tercapai enggak sih 40D itulah? Ingat enggak? Gimana Kak? Kalau waktu ngitung baja, kalau ngitung beton kemarin, itu dengan beban-beban yang umum begitu istilahnya, panjang penyaluran 40D itu terlampaui enggak sih sebenarnya? Tercapai kok, maksudnya untuk kekuatannya tuh dia masih bisa-bisa aja gitu. Oke. Nah, berarti konsepnya kan kembali sebenarnya panjang penyaluran 40D saja itu tuh sudah punya angka keamanan tersendiri. Betul? Iya. Jadi biasanya kita ngitung tuh nggak sampai lah 40D, misalnya dia punya panjang yang di bawah 40D, tetapi karena SNI-nya bilang 40D, ya berarti harus 40D kan begitu. Nah, kembali ke pembicaraan itu. Sebenarnya kalau dipasang kurang dari itu, masalah nggak secara struktur? Sebenarnya nggak masalah. Cuman ini kita ngobrolnya secara code, secara etik, secara aturan. Ya, kalau secara aturan taati saja. Tetapi kembali ketika kita sebagai kontraktor begitu, kecenderungannya hanya akan mengerjakan apa yang ada di gambar, begitu, apa yang ada di kontrak. Karena ketika dimintai pertanggungjawaban, kontraktor itu pertanggungjawabannya kebanyakan seringnya jatuhnya adalah soal hasil yang ada di lapangan serta hasil gambar begitu, bahwa apakah gambar yang di lapangan sudah sesuai dengan gambar, apakah yang di lapangan dikerjakan berdasarkan gambar begitu. Memang sebagai kontraktor yang baik harusnya selalu melakukan perhitungan, selalu melakukan update soal peraturan. Nah, kembali
yang tak sebutkan tadi, dua hal, apakah didesain sebelum atau sesudah itu perlu maksudnya perlu diurutkan. Oh, bisa jadi karena didesain sebelum, lalu kontraknya dengan konsultan ya cuma kayak beli gambar putus begitu kan, ada begitu. Itu ya sulit kita mau request nganu. Tetapi ya sebagai teman-teman tak ingat makanya tadi ketika kita jadi konsultan perencana itu kita punya kewajiban untuk menjadi up to date begitu, untuk menjadi yang selalu meriksa apakah peraturannya ada, apakah peraturannya ganti. Nah, kalau jawabannya buat Lala ya sulit sih lah untuk menegakkan satu aturan begitu. Tetapi kembali sebagai owner yang baik, kalau itu adalah proyek-proyek pemerintah biasanya begitu ya, itu sebaiknya kita ambil amannya saja, ikuti peraturan yang ada. Tetapi untuk proyek-proyek swasta begitu, ya jadi allowance gimana kita mau istilahnya mau dimasukkan ke pekerjaan tambah, atau kalau sebenarnya sebagai kontraktor ada mungkin 54D dan 40D, kalau di total juga nggak terlalu besar, masih bisa tertutup dengan overhead ya silakan. Tetapi kalau pun misalnya jatuhnya tidak cukup, harus minta tambah ya silahkan dibicarakan dengan ownernya pasti, karena kan owner juga ada owner yang istilahnya sehat begitu, oh mau tahu ngikutin peraturan. Tetapi kan ada juga owner yang cowboy begitu, bahwa ya yang penting terjadi terbentuk gitu. Nah itu judgment engineering-nya yang harus main, karena ngobrolkan soal memang betul enggak, kan sebenarnya kalau secara prinsip struktur kenapa sih tulangan itu harus dimasukkan, kenapa harus ada panjang penyaluran tertentu begitu, itu kan untuk membuat satu sistem sambungan itu sesuai harapan kita. Kalau jepit ya jepit, kalau dia berupanya sendi ya berarti jangan terlalu kaku. Berarti gimana kalau baut ya bautnya tidak sebanyak itu, jangan dilas. Lalu kita juga bisa di kasus-kasus tertentu memang sengaja, tetapi ini kasusnya sangat ekstrim ya, kasusnya tidak umum begitu. Untuk beberapa area tertentu memang sengaja istilahnya bukan dilemahkan, tetapi diberi tulangan yang ngepas begitu untuk sistem strukturnya bekerja dengan baik. Nah, tapi ya sistem struktur bekerja dengan sesuai harapan kita itu perlu apa istilahnya, perlu kemampuan engineer yang bukan intermediate lagi, mungkin juga sudah advance begitu, bahwa sudah yakin oh ini memang perlu dibeginikan begitu. Karena aku beberapa kali ketemu sama yang sudah sering desain begitu, dia bilang oh ini memang perlu dikurangi Mas Pak. Nah kalau kalian tanya kenapa harus dikurangi, ya itu hubungannya soal satu pertemuan, satu join itu benar-benar harus jepit sempurna atau jepitnya cuma sekian persen begitu. Karena kan ada untuk ini keseringannya sih di baja itu kadang ada yang mendesain bahwa sambungan-sambungan jepit itu tidak jepit sempurna. Jadi dia hanya menerima sekian persen momen begitu. Nah, dengan kondisi tersebut berarti akan punya sambungan yang berbeda, akan punya jenis jumlah baut atau teknik pengelasan yang berbeda. Gitulah, bisa diterima? Iya Kak, bisa. Terima kasih Kak. Oke.
Nah, tadi yang mau tak jelaskan adalah soal kombinasi pembebanan. Nah, di mana kombinasi pembebanan itu kombinasi pembebanan itu ada 14D. D itu beban mati, dead load. Kelihatan kan ya? Lalu Udah, kok. ada 1,6D tambah 1,6L. Lalu ditambah 0,5 LR ini roof life atau beban salju atau beban hujan. Nah, semua kombinasi ini nanti akan kita inputkan ke dalam combination yang ada di SAP. Banyak ya sebenarnya kelihatannya, wah kok ini macam-macam begini. Nah, tujuannya sebenarnya intinya kalau kita ngobrolkan kombinasi, kembali ke kombinasi yang menghasilkan beban terbesar, menghasilkan momen terbesar, atau menghasilkan gaya-gaya dalam yang akan dipergunakan dalam perhitungan terbesar yang menjadi kunci dari perhitungan kita. Jadi kombinasi itu tidak akan selalu tepat di 1,4D, tidak akan selalu tepat di 1,2D, begitu. Nah, ada yang bisa bantu jelaskan nggak? Kalau teman-teman lihat nih, angkanya kan macam-macam, dead load, live load, begitu, beda-beda. Kenapa sih harus beda-beda? Dead load, live load. Ada yang mau bantu? Guessing aja, tebak aja. Kenapa sih? Nomor satu gini, kenapa kombinasinya harus dibesarin dulu? Untuk angka aman kok. Untuk angka aman. Angka aman itu gimana maksudnya? Kan sebenarnya kan kalau kamu ngitung bebannya 1 gitu, terus kekuatannya lu masukin, aman enggak? Aman. Nah, terus? Menurut saya kalau misalkan bebannya kelebihan beban itu masih aman. Jadi misalnya 1, kan kita nggak tahu selalu 1 atau tidak. Siapa tahu bisa 1,2 atau 1,4 kan juga nggak tahu di lapangannya. Nah, jaga-jaga nanti makanya dinaikkan 1,4. Kalau kamu, ya, jadi menurutku jawabanmu tidak salah, tetapi yang tepat begini. Karena yang pakai itu kan tidak selalu engineer tuh. Yang pakai itu tidak selalu tahu, oh area ini cuma boleh dibebani X kilogram. Karena yang pakai itu orang umum. Orang umum bisa tiba-tiba, wah rasanya aku perlu tak tambah brankas di sini. Tiba-tiba dimasuki brankas gede begitu. Nah, besarnya angka ini memang tidak memperhitungkan penambahan, tidak secara serta-merta mengizinkan pertambahan beban berat di satu titik tanpa dihitung. Tapi kembali, kita kan sebagai engineer kan habis kerja, dibayar kan ya mau hidupnya aman ya. Tidak perlu besok-besok, wah rubuh namanya kebawa-bawa. Karena kan kita selalu dengar kalau bangunan bagus dibangun kan orang tanyanya arsiteknya siapa. Kalau bangunan rubuh tanyanya, nah itu ahli sipilnya mana kan gitu. Nah, supaya kita tidurnya nyenyak gitu. Aturan ini dibuat sama pemerintah bahwa beban itu perlu dilakukan kombinasi pembebanan dibesarkan begitu. Tetapi ingat loh ya, angka ini itu bukan artinya kalian seenaknya menambahkan beban atau seenaknya tidak memperhitungkan beban. Artinya angka ini adalah satu angka aturan di mana
bebannya kamu hitung dulu semua, baru dibesarkan. Gitu. Nah, oke, tadi mungkin sudah terjawab. Nah, tapi menurut kalian, kenapa debt sama life itu di beberapa kondisi seringnya besar life daripada debt? Karena kalau life itu kan beban hidup kan. Mungkin kalau di suatu bangunan tuh mungkin orangnya yang di bangunan itu bisa aja lebih banyak daripada perkiraan. Oke. Jawaban sederhananya kembali ke jawaban yang pertama sebenarnya. Yang pakai kan bukan selalu engineer begitu, orang yang tahu pembebanan konsep. Untuk memperhitungkan debt atau beban mati, karena bendanya terukur, volumetriknya bisa ketahui, pertambahan misalnya kalaupun ditambahkan beban mati, gitu misalnya satu ruangan yang tadinya kosong mau disekat, kasih tembok, volumetriknya tuh ketahuan sebenarnya. Panjang, lebar, tinggi, masa jenis, itu bisa tahu. Makanya debt itu biasanya memiliki angka keamanan yang lebih kecil daripada life. Karena life itu kamu tidak bisa tahu secara exact volumetriknya itu berapa. Bisa aja hari ini 1 meter persegi, bisa aja besok 2 meter persegi, lebih tidak pasti daripada debt. Makanya kenapa di beberapa kombinasi dia memiliki besaran yang lebih besar biasanya. Nah, untuk yang ada, coba di yang nomor yang ada E-nya. Coba lihat, ada satuan E. Di sana life-nya itu biasanya cenderung kecil atau tidak, dia bukan kecil tapi lebih kecil dari yang lainnya. Kalau seperti ini ada E-nya, life-nya mengecil, begitu. Kalau yang ini malah life-nya nggak ada. Kenapa? Coba menurut kalian. Aldian gitu juga, Lala atau siapa yang lainnya coba deh. Clifford, kenapa Ford? Menurutmu Ford? Tadi kenapa kok? Kenapa ya di dalam kombinasi ini life itu lebih kecil? Kan tadi kita sepakat ya bahwa kalau life tuh di kombinasi 2, 3 ini kan lebih besar daripada debt. Nah, tetapi kenapa life itu di kombinasi yang ada E-nya, dia cenderung lebih kecil dan malah ada yang tidak ada life-nya. Gitu. Kurang tahu. Oke, yang lain. Kakak coba. Beda dalam arti gimana? Ya, dalam arti yang ini kan angka kalinya life itu kan kebanyakan 1,6 lebih besar daripada D-nya. Kenapa kok yang di E gitu dia bisa lebih kecil atau kadang ada tidak ada begitu? Kau mau tanya boleh? Ya, silakan. Itu apa kok? Itu angka gempa, angka beban gempa. Oke kok. Ya, angka beban gempa. Kalau tak kasih tahu E adalah angka beban gempa, ada yang bisa guessing, tebak, coba. Mau coba tebak? Nina, Nin? Ya, kalian coba kok. Itu mungkin itu suatu struktur yang emang tidak ada beban hidupnya gitu. Maksudnya
beban hidupnya itu tergantikan oleh beban gempa yang E, karena mungkin beban gempa itu kan dia juga bergerak, tapi kan beda dengan beban hidup yang dimaksud di sini. Mungkin gitu sih kok. Oke. Masalah enggak menurutmu kalau dikurangi? Dikurangi gimana kok? Berarti kan faktor resikonya kan berarti live-nya bebannya yang tadinya 1,6 cuma tak hitung 1 begitu. Masalah enggak menurutmu? Kalau menurutku nggak masalah sih kok. Mungkin karena itu pembeban itu tuh emang struktur yang nggak ada beban hidupnya gitu. Yang ada beban gempa gitu kok. Kalau dari aku. Oke, ya siap, tak terima. Jadi kalau menurutku jawaban kenapa dia boleh lebih kecil, seringkali bangunan anjurannya gempa, yaitu anjurannya ketika gempa itu kan berbeda dengan anjurannya ketika tsunami. Teman-teman tahu enggak bedanya di mana? Kalau gempa kita disuruh keluar kok. Kalau tsunami disuruh naik ke atas. Betul. Bangunan bangunan yang didesain tahan gempa itu bangunan di mana life load-nya itu bergerak meninggalkan beban tersebut. Jadi bisa disarankan gitu, bisa dibilang kalau sebenarnya bisa disarankan untuk dia life load-nya dikurangi. Tetapi kalau dibilang, menurutku sebenarnya juga salah. Kenapa salah? Jadi salah kalau cuma hitung satu kombinasi ini. Karena kan disuruhnya kombinasi semua kan. Jadi maksudnya kombinasi semuanya dimasukkan, pilih mana yang lebih besar. Jadi kalau ditanya sebenarnya boleh nggak dikurangi life load-nya? Jawabannya nggak boleh, harus full. Cuma dalam kombinasi tertentu boleh. Karena kan yang di sini ada dikurangi toh. Asal yang nomor 3 mau hitung, asal nomor 2 tetap mau hitung. Yang lain mau kurangi sesuai SNI-nya, silahkan. Karena kan ini sebenarnya kan kombinasi yang disiapkan untuk minimum. Kamu mau kombinasinya berapa? 4 kali lipat begitu? Ya silahkan. Tapi kembali jadi boros, jadi tidak tepat. Untuk pembebanan rasanya semua harusnya sudah ngeh ya, maksudnya ya minimal aku ceritakan begini itu supaya teman-teman semua juga tahu, teman-teman juga nggak asal terima aja gitu. Oh aturannya begitu. Perlu diketahui besar angka ini tuh bisa membesarkan loh ya, tidak. Kalau dikecilin nggak boleh, dibesarin boleh. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan enggak? Belum? Oke, ya, silakan. Kan pernah dengar dari Prof. Bun kok, nggak salah ingat ya kok. Justru kalau di Jepang itu sebenarnya malah justru kalau gempa kan mereka lebih cuma di dalam bangunan ya kok, karena bangunan itu didesain betul-betul tahan. Justru kalau keluar kan lebih bahaya karena ada jatuhan-jatuhan. Berarti sebenarnya ini tuh untuk SNI-nya seharusnya masih perlu ada revisi ya kok, karena secara dibandingkan dengan Jepang ya kok. Dimana kalau Jepang kan justru di dalam bangunan lebih aman daripada di luar. Itu gimana kok? Betul. Aturan kalau teman-teman semua tahu, teman-teman bisa cek mungkin di daftar pustakanya SNI ini, atau kalau teman-teman semua tahu aturan-aturan yang kita pakai, code yang kita pakai itu biasanya berkiblat pada peraturan yang dibuat di Amerika.
yang mana juga Amerika itu kan besar sebenarnya. Jadi juga di daerah-daerah yang apa istilahnya punya gempa yang berbeda, pasti perlakuannya kadang berbeda. Kalau yang dibilang Michael tadi soal problem di bangunan di Jepang itu bisa dibilang di luar bangunan dan di dalam bangunan lebih aman di dalam bangunan, bisa jadi karena diperhitungkannya, karena di aturan yang berlaku di negara tersebut, beban live atau beban gempa itu diperhitungkan mungkin sama berbahayanya, sama jumlahnya, perkaliannya, angkanya sama besarnya. Tetapi kembali lagi, Mac, ini kita ngobrolkan soal menjadi engineer itu kan soal melakukan rekayasa terhadap suatu sistem begitu ya. Kalau kamu mau melakukan perhitungan yang seperti di Jepang untuk di Indonesia, apakah biaya pembuatannya itu masuk akal? Karena dalam gempa itu ada yang namanya faktor resiko. Nah, faktor resiko itu yang mempengaruhi juga dalam hal ini pemerintah atau stakeholder yang membuat peraturan juga berpikir apakah memang betul magnitude of risk-nya sebesar itu. Karena kalau mungkin di daerah Lombok, daerah Palu yang kemarin kita lihat ada gempa besar seperti itu, mungkin magnitude of risk-nya besar sehingga cocok untuk diterapkan seperti yang di Jepang mungkin begitu. Tapi di daerah-daerah mungkin pesisir utara Jawa, lalu daerah Kalimantan yang istilahnya jauh dari patahan-patahan begitu, sebenarnya kan jadi jadi pemborosan sebenarnya. Meskipun ada kemungkinan enggak Kak sih sebenarnya terkena gempa besar ya ada, tetapi magnitude of risk-nya yang berbeda. Karena kalau kita sering dengar cerita begitu bahwa di Jepang itu gempanya tuh bisa setiap hari. Kalau di Chicago begitu kita juga sering dengar bahwa gempanya bisa setiap hari. Nah, tak tanya ke teman-teman, kalau di Semarang ngerasain gempa setahun sekali aja, kadang mungkin enggak ya. Jadi maksudnya juga harus nomor satu harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Terus kalau kamu tanya peraturan yang berlaku tuh di tempat lain lebih aman berarti ya kok ya daripada di tempat kita? Ya belum tentu, karena peraturan itu didesain untuk memenuhi kriteria-kriteria yang kita perlukan. Sebagaimana kita tahu contohnya urgensi dari peta gempa 2019. Itu melihat urgensi dari gempa Palu sebegitu dahsyatnya sehingga angka gempa kita naik segitu jauhnya. Nah, dalam kondisi itu, ya contohnya ya sesuai kebutuhan sih, Mac. Kamu nggak bisa ngomong bahwa peraturan kita ini sebenarnya masih kurang ya, Kak, bebannya. Kalau kamu bilang begitu, aku bisa bilang enggak, ya sudah berlakunya segini ya sebenarnya ya sudah baik-baik saja. Cuman untuk area-area yang memiliki di warning begitu secara gempa ya sebaiknya secara engineer boleh melakukan penambahan. Bisa dipahami, Mike? Bisa kok, terima kasih kok. Oke. Mau nanya kok? Ya, silakan. Berarti kan kalau misalkan ke daerah-daerah yang pada peta gempa itu ada di warning gempa itu kan misalnya kayak Palu gitu, apakah ada peraturan khusus mengatur bahwa bangunan berapa lantai harus menggunakan standar nasional Indonesia tentang gempa? Oke. Soal itu
cek aturannya, bahkan sebelum perubahan 2019 pun seharusnya sudah ada. Itu yang jadi bagian dari teman-teman semua, cek. Kenapa aku tadi sebutkan cek, baca dulu peraturannya, baca dulu SNI yang berlaku, cari SNI yang ada. Ada beberapa bangunan istilahnya non-engineered building, di mana bangunan-bangunan ini hanya perlu mematuhi syarat-syarat umum tanpa dimodelkan dengan gempa. Tetapi ini kembali tetapi loh ya. Sebagai engineer, kalau sudah tahu lewati gempa, ya mbok sadar aja pasti magnitude of risk-nya ada. Meskipun tidak dilewati gempa, di peta tidak di warning garis merah begitu, tetapi kan sebenarnya dia punya kriteria-kriteria gempa kan, masukkan aja secara model. Toh kalian menghitung kombinasi itu tidak harus kalian hitung satu-satu kok. Nanti aku ajarkan ke teman-teman gimana cara baca hasil report supaya mudah. Meskipun kalian punya 100 kombinasi, aplikasi itu bisa membantu kalian menentukan mana sih kombinasi yang sudah paling besar. Jadi kalau kalian buat modelnya betul, kalau kalian buat modelnya sesuai dengan peraturan, angka keamanannya itu sudah besar. Gitu? Bisa diterima, Aldian? Terima kasih kok. Yang lain? Ada lagi? Sebelum beranjak ke yang berikutnya. Ya. Oke. Kita beranjak ke yang berikutnya ya. Jadi teman-teman semua kemarin sudah menghitung beban yang ada di poin itu ya. Semua sudah? Kita sekarang buka SAP 2000. Oke, sebelum masuk ke aplikasi, aku jelaskan ini dulu aja deh. Ini kita kelas sampai jam berapa ya? 12.30 ya? Iya, 12.30. Iya kok. 12.30, oke. Tapi aku mau tanya dulu di sini, semua sudah hitung beban belum? Halo? Yang tugas besarnya itu kok. Untuk tugas besar kalian. Aku masih revisi gambarnya kok. Mana banyak yang perlu direvisi. Jadi belum. Yang lain? Belum kok. Belum. Agri? Meta sudah belum? Yang lain? Yang beban di Excel-nya dulu itu ya? Minimal. Yang mau input di SAP-nya itu Kak? Betul. Ya, itu sudah sih Kak. Oke. Yang lain? Suryo? Sudah, Sur? Udah. Oke. Aku soalnya takutnya terus waktunya juga tidak cukup kalau kita sudah masuk ke permodelan, jadinya jadi gini dulu deh. Tak sampaikan
kelihatan ya? Dikasih SAP 2000, kelihatan teman-teman semua? Sudah kelihatan kok. Aplikasi SAP 2000 itu adalah aplikasi perhitungan struktur dari Computer and Structure, di mana aplikasi ini punya kembaran yang serupa tapi tak sama begitu, yaitu TAPS. Nanti di permodelan aku akan tunjukkan contoh menggunakan ETAPS, tetapi untuk rangka atap Pak Hermawan minta perhitungannya menggunakan SAP 2000. Kenapa aku bilang serupa tak sama? Karena tools-nya kadang ada yang berbeda. Berbeda dalam artian tampilannya. Tapi sebenarnya kalau ditanya, bisa nggak sih ngitung full structure di SAP? Bisa. Bisa nggak sih ngitung rangka atap di ETAPS? Bisa sih. Cuma dalam konsep ini supaya teman-teman juga dapat keduanya begitu. Jadi kita nanti model 3 dimensi ada di ETAPS, untuk model rangka atap ada di SAP. Nah, SAP ini yang tak pakai adalah SAP versi 15. SAP versi 15. Apa sih Kak bedanya 15, 16, 17, 20 mungkin? Atau versi 14 begitu? Nomor satu yang beda adalah code. Code menghitung. SAP ini punya kode-kode internasional yang bisa istilahnya diimplementasikan dalam perhitungan kita begitu. Dia bisa pakai Euro, bisa pakai Amerika, kalau misalnya di New begitu sudah kelihatan. Oh, nih. Oh, enggak bisa, berarti harus di dalamnya. Misalnya begini deh ya, kita masuk dulu aja. Sorry. Kalau aku begini, yang atas ini ketutupan deh ya? Ya, kok ketutupan kok. Ketutupan ya. Kalau gini, yang atas ini kosong atau gimana? Nah, kalau itu masih kelihatan kok. Yang ketutupan cuman untuk close-nya aja kok. Udah kelihatan. Menunya sudah kelihatan semua kok. Iya, berarti jangan di full screen ya. Oke, biar kelihatan semua. Ya, kalau kita buat new begitu misalnya, ambil 3D frame aja. Kalau kalian mau buat yang nanti dari nol pakai grid only juga lebih baik. Kalau ini kan maksudnya untuk contoh aja dulu cepat begitu. Kalau yang jelas seperti yang tadi tak bilang bahwa kita akan mendesain itu kita di define itu banyak yang bisa dimainkan sebenarnya. Tadi kan aku bicara soal code. Misal, nah nih, code itu bisa biasanya
dibagi berdasarkan asal dari code-nya itu dibuatnya dari mana, dari China, dari Europe, dari India, dari Spain, dari US, atau kalau user tuh biasanya kalian tentukan sendiri begitu. Nah, dari ini sebenarnya macam-macam. Kalau steel tuh biasanya adanya STM, atau kalau konkret itu, oh ini konkret di sini tidak keluar. Kalau di e-tabs itu kita bisa lihat bahwa itu konkretnya mau pakai ACI berapa begitu. Nah, semakin baru versinya, semakin baru juga code yang berlaku. Nah, kalau kalian tanya, Kak, SNI ada enggak? SNI enggak ada. Secara umum SNI tidak termasuk dalam code yang bawaan dari SAP atau e-tabs. Tetapi ada code-code yang menjadi referensi dari SNI yang bisa kita ambil sebagai bantuan, gitu. Yaitu biasanya sering kita tahu code Amerika, code-nya US, Amerika Serikat, steel, karena kita kan di sini mau baja begitu, konstruksi rangka baja. Lalu ini ada standar-standar STM begitu yang dipergunakan. Taunya gimana STM yang mana? Buka SNI-nya, cari daftar isinya, daftar pustakanya. Daftar pustakanya, sorry, bukan daftar isi. Daftar pustakanya pakai yang mana? Nah, kalau sudah kita lihat begitu, tadi yang ditanyakan Agri, Kak, kalau double siku itu masanya dikali 2 atau tetap ya? Kalau di permodelan, yang asal batangnya itu kamu gambar, kamu define sebagai satu sistem di aplikasi SAP, itu dia bisa dimasukkan berat unit, sehingga nanti dia akan mengkomputasi secara manual. Oke. Teman-teman, aku yakin ini bukan kali pertama kalian semua pegang SAP. Emang e-tabs mungkin bisa jadi pertama, tapi SAP aku yakin semuanya tidak pertama kali lah pegang SAP, karena kan di kelas-kelas sebelumnya juga pasti sudah ada yang pernah mengharuskan teman-teman menggunakan SAP. Tetapi kembali lagi, aku menemukan beberapa, mungkin waktu di angkatanku atau di angkatan kalian juga beberapa kali aku ketemu ketika mendesain itu kadang lupa hal-hal sederhana yang penting. Kenapa bisa aku ngomong lupa? Karena menjumpai beberapa teman-teman kalian kemarin ketika mendesain bareng aku juga, Kak, ini kok ada masalah, bebannya berat sekali ya hasilnya, kok mau pakai profil apa aja enggak masuk. Nomor satu yang paling penting, satuan. Selalu perhatikan. Satuan secara umum itu kalian mau pakai satuan apa? Satuan ini tuh bisa macam-macam. Ada pon, ada kilopon, ada kilonewton, ada kilogram Fos, ada newton, ada ton. Untuk satuan panjangnya bermacam-macam, inch, feet, mili, sentimeter. Berbeda satuan, otomatis kita tahu pasti hasilnya beda. Oke, untuk baja, berat jenisnya berapa teman-teman? Coba cari.
7850 kg per meter kubik kok. Oke. Berapa? Mac? 7850 kg per meter kubik. 7850. Kalau tak tulis gini, salah enggak, Mac? Enggak kok, tapi unitnya yang diganti kok. Ini harus, apa tadi, Mac? Satuannya? Kilogram per meter kubik. Kilogram per meter. Kilogram meter. Berapa? 7.850 kok. 150. Oke. Kalau aku mau ini BJ 37. FY-nya berapa? Coba cari. 370 MPa kok. 37 MPa itu apa? Yield apa stress? Oh, FY-nya kok. FY-nya di Maaf kok. Salah dia kok. Yakin? Iya kok. 40 kok. 240 MPa kok. 240 MPa. MPa itu apa sih? Newton per megapascal. Ya, megapascal. Megapascal itu di sini coba lihat. Ada enggak megapascal? Ada kok. Ada. Nah, megapascal itu kalian juga harus cek. Kalau dipanjangkan, dia dari istilahnya satuan apa? Kan dia ada di Newton milimeter. Newton milimeter. Tak pasang berapa mintanya? BJ 37, 240. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan ya sebenarnya ya. Coba contoh nih ya. Kalau ini tak masukkan 240, ketika dia di satuan kilonewton harusnya berapa? Kilonewton yang mili. Kilonewton yang mili. Berapa coba menurut kalian? Harusnya 0,24. 0,24. Oke. Betul, 0,24. Nah, semisal ini satuannya ada di kilonewton milimeter. Di beberapa kasus, kalau aku tuliskan 240N, dia bisa komputasi secara langsung. Jadi sebenarnya yang penting kalian tahu satuannya apa. Ketika mbok inputkan, lalu mbok kasih satuannya, itu juga bisa. Tetapi jangan terlalu percaya. Ini tak kasih tahu cara, tetapi kalian juga harus tahu bahwa kadang kalau bebannya kilo langsung minta newton begitu, komputasinya bisa berbeda. Kenapa? Karena kan komputasinya ada nilai faktor gravitasi. Jadi semua beban yang ada di aplikasi ini itu sudah berupa beban berat. Beda ya, berat dengan massa ya. Berat itu satuan gaya, massa itu bukan satuan gaya. Berat itu punya faktor gravitasi, massa itu tidak punya. Jadi paham bedanya ya. Jadi harus lebih jeli ketika nginput sebenarnya. Mau nginput yang gampang tinggal tak kasih satuan, bisa enggak? Bisa. Cuman kalian harus lebih paham lagi soal satuan. Karena sebenarnya yang tak tunjuk kalau aku ngajarin input FY, FU, weight per unit, modulus elastisitas, Poisson rasio gitu, rasanya setauku dulu kan semua juga sudah pada diajari di Macban, di apa. Cuma kenapa hal-hal ini tak ulang untuk supaya teman-teman menemukan ada loh cara-cara mudah sebenarnya. Oh, nginputnya gini, oh nginputnya gitu.
Nah, kalau dalam baja, hal yang penting diisi dalam aplikasi itu jelas berat per unit volumenya sesuai satuan. Lalu modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu membuat satu angka yang mengatakan bahwa kekuatan elastisitas bendanya itu seberapa. Misal kalau ini tak pasang di kilogram mili begini. Tak pasangnya ada di sini, berarti coba bisa dibantu cari di buku Agustiawan juga ada, kalau teman-teman mau searching juga boleh. Berapa sih modulus elastisitas baja? Bisa dibantu, coba search atau di buku Agustiawan yang awal-awal itu ada. Teman-teman sorry ya kalau dalam tes dalam perhitungan kita, aku akan pakai buku-buku yang familiar untuk kalian aja sih sebenarnya. Jadi kalian sudah seringnya pakai buku apa, sebenarnya buku-buku itu akan tetap tak acuh begitu. Jadi mohon buku-bukunya baja, buku-bukunya beton begitu jangan dibuang dulu. Aku sudah tahu pelajarannya sudah berlalu, tapi ilmunya jangan berlalu ya. Bisa dibantu dicari. 2 kali 10 pangkat 5 kok. Newton milimeter. Newton MPa ya. Berapa? 2 kali 10 pangkat 5. Jadi ini harus dipindah ke apa dulu berarti? Newton milimeter. Modulus elastisitasnya ada di 2, 10 pangkat 5 kan berarti 200.000. Tuh. Nah, menurut kalian kalau misalnya tak isinya kebanyakan 01, komputernya bisa generate yang tepat enggak? Enggak. Maka dari itu penginputan seperti ini krusial sebenarnya, lebih krusial daripada penggambaranmu nanti itu, ini lebih krusial. Jadi pastikan satuan angka itu tepat. Memang kalau angkanya begini, mbok kasih angka O begitu, komputernya bisa tahu bahwa kamu menginputkan sesuatu yang salah. Tetapi kalau kamu menginputkan angka yang berbeda, tetapi masih full angka, komputer itu tidak akan bisa tahu. Jadi kembalinya aplikasi, segala bentuk aplikasi struktur itu harus dipegang oleh engineer. Memang aplikasinya menghitung, tapi kamu yang bertanggung jawab, kamu yang mengerjakan. Bahwa aplikasi hanya sekedar tools. Peso di tangan tukang daging bisa buat motong-motong. Peso di tangan orang tidak benar bisa buat bunuh orang, kan? Sama kayak aplikasi ini. Di tangan engineer bisa jadi alat memudahkan untuk ngitung. Di tangan non-engineer dia jadi alat main-main saja, tidak bisa menjadi satu konsep yang berguna. Pastikan sekali lagi ketika input satuan itu satuannya benar. Input angka apalagi, wong input satuannya sudah harus minta benar, apalagi input angkanya. Jangan sampai salah. Berdasarkan cari referensinya dulu, baru diinput. Referensinya dulu itu cari juga
yang terbaru. Untuk berikutnya, kalau kalian sudah, ya gimana? Punya nggak dimasukin kok? Bentar. Aku memang nggak menjelaskan ini, tak teruskan. Rencanaku, aku teruskan ini di pertemuan berikutnya. Tetapi dalam konsep begini, karena ada dari kalian yang masih belum coba cari peraturannya kan, aku mau kalian semua cari dulu peraturannya. Di pertemuan berikutnya, kita akan simulasi untuk input itu lebih jelas. Memang waktunya masih ada, tetapi menurutku tidak akan, jadi nanti takutnya tuh tidak selesai gitu loh. Jadi menurutku pengantar awal tak selesaiin dulu di situ. Tolong semua mulai nyoba hitung. Karena jujur, kalau kalian tidak bergeraknya bareng-bareng, nanti untuk balik itu kasihan yang lain. Jadi yang sudah duluan, aku tak hargai untuk kalian semua. Aku berterima kasih kalian sudah antusias mempersiapkan, tetapi untuk yang lebih maju, aku pilih untuk dilanjut di pertemuan berikutnya aja. Bagi yang belum, mohon segera mungkin dicari literasinya, dicari buka dulu lagi buku-bukunya yang lama tuh, keluarin dulu aja semua supaya di permodelan berikutnya kita bisa lebih nyaman, kita bisa lebih langsung. Untuk sekarang itu dulu. Ada yang mau ditanyakan di luar yang ini soal plotting gambar juga, dan aku juga mau dapat reportnya ya dari teman-teman semua. Sudah bisa belum sih ngeplot gambar? Apa kesulitannya dalam editing gambar? Karena kan kalau kalian nggak feedback ke aku sulitnya di mana, aku juga sulit untuk memberikan. Karena kan konsepnya di sini kan kita sama-sama belajar bahwa aku tidak yang paling hebat, aku mungkin cuma tahu lebih dulu gitu. Jadi tak usahakan semua yang aku tahu tak bagikan ke kalian begitu. Tapi kalian perlunya mungkin apa begitu, kita bisa diskusikan bersama. Gitu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kok berarti untuk pertemuan selanjutnya itu yang perlu disiapkan bukunya, seperti contohnya Agus Setiawan, kemudian SNI-nya, dan juga perhitungan atapnya ya, Kok? Ya. Oke, Kok, terima kasih, Kok. Jadi supaya nanti ketika aku jelaskan input gitu, teman-teman juga bisa sekaligus nyoba. Mungkin teman-teman tidak harus lewat komputer, teman-teman bisa lewat HP aja, nanti komputernya sudah langsung buka aplikasinya, biar kita sama-sama begitu. Oke. Berarti untuk next pertemuan itu hari Rabu atau di Senin? Senin. Oh, Senin ya? Senin. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Udah jelas, Kak. Oke. Jangan lupa absen ya. Tak ingatkan, jangan lupa absen. Ya. Oh, Daniel. Ya, gimana? Mau tanya, Kok. Ini soal gambar sih, Kok. Ya. Kalau atap itu mengenai gambar potongannya dibandingkan dengan detail atapnya itu, apakah nanti juga isinya berbeda, Kok? Maksudnya apakah tetap sama atau misalnya detailnya yang dikurangi di bagian
potongan gitu kok. Oke. Ini hubungannya juga sama skalanya sih, Mek. Kadang potongan bangunan 10 lantai gitu misalnya kita. Ini aku ngomong umum dulu baru nanti aku ngomong ke tugas besar ya. Aku ngomong secara umum. Kalau bangunanmu 10 lantai, kamu harus di bagian atap ketika potongannya ada bautnya, begitu ada plat bulnya. Menurutmu kelihatan enggak? Nek kertasnya A3, A2 gitu kelihatan enggak? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, itu juga sesimpel itu sebenarnya. Bahwa kalau teman-teman semua memodelkannya menggunakan BIM, itu misalnya. Teman-teman kan sebenarnya nggak punya gambar kuda-kuda sendiri, gambar ini sendiri kan kita nggak punya sebenarnya. Kita cuma punya satu model 3 dimensi yang nanti tinggal kita iris, kita slice, kita lihat dari sisi yang sebelah mana. Mana yang mau ditunjukkan, mana yang tidak mau ditunjukkan. Konsepnya sama seperti ini. Kalau itu berupa potongan, ini motong balok mas, motong balok pak, begitu. Lah penyalurannya, penyambungannya harus kelihatan enggak? Nah, kembali mengganggu enggak secara estetik, bukan secara estetik, perlu enggak ditunjukkan melalui gambar tersebut, atau nanti sudah ada detail yang mempertegas. Kalau dari aku pribadi, saranku adalah untuk potongan-potongan itu di tugas besar kita, minimal semua bentuk itu kelihatan. Ngomong semua bentuk kelihatan tuh, kalau kuda-kuda trasnya ya kita sudah bisa baca lah, trasnya begini, mungkin ada gapitnya di tengah, atau dia cuma bentuk segitiga, begitu. Seharusnya bajanya sudah kelihatan. Tetapi, perlu enggak bautnya kelihatan? Nah, kalau skalamu 1:100, begitu, di kertas A3, 3 lantai ya, kemungkinan bautnya enggak kelihatan ya sebenarnya. Nah, harusnya sih enggak perlu. Kalau untuk detailnya. Cuma yang jelas, perlu mbok lingkari loh ya. Maksudnya perlu mbok kasih tanda. Oh, detail, kamu menyebutkan detail A. Jadi kalau di potongan, di denah, itu ada keterangan untuk potongan. Ya kan? Kan kita tahu ini denah, terus nanti kita ada, ini kesini potongan A, kesini potongan B. Gitu. Nah, kalau di potongan, itu harus ada tanda, biasanya menggunakan kotak yang dia ada garisnya putus-putus begitu. Ini adalah detail A, yang ini nanti lihat di detail B. Nah, asal sudah ada notasi-notasi seperti itu, seharusnya bisa diterima sih, Mac, kalau di potonganmu tidak ada, misalnya tidak ada bentuk baut, tidak ada panjang penyaluran, itu bisa diterima seharusnya. Itu, Michael? Kemudian mau tanya kok, berarti kalau atap tuh pasti harus ada base plate kan ya kok ya? Atau bagaimana kok? Nah, gini. Aku jawabnya umum dulu baru ke tugas besar. Nah, kalau atapmu itu terus disambung kolom baja, ya tidak pakai base plate, plat sambung. Perhitungannya ya cuma perhitungan sambungan baja, bukan base plate. Tetapi kalau di tugas besar kita, karena atap itu langsung disambung kepada beton, berarti beton itu nyambung ke baja gimana? Ya base plate. Base plate itu adalah plat landas yang diangkur ke satu elemen beton, begitu kan? Berarti itu harus dihitung angkurnya, dihitung tebalnya, dihitung
angkur itu jumlahnya, diameternya, dan panjang ditanam di betonnya. Itu bisa diterima, Mek? Bisa, Pak. Terima kasih, Kok. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Partisipasinya hari ini sudah cukup interaktif sepertinya daripada yang sebelumnya. Kita harapkan lebih interaktif lagi karena sebenarnya di pengajaran yang aplikasi ini aku berharapnya teman-teman semua yang feedback tanya begitu. Kenapa? Karena aku dulu merasa ketika di aplikasi begitu ya, ketika aku sudah nyoba tuh banyak pertanyaan yang muncul sebenarnya ya. Aku berharapnya teman-teman semua yang tanya begitu, karena kan aku nggak bisa tahu problem teman-teman masing-masing. Memang sih bisa, aku sendiri juga belajarnya mandiri sebenarnya dari internet, aku baca, aku melihat. Tetapi kan ya ini kan kalian sudah bayar begitu untuk kuliah. Aku di sini juga menyediakan diri untuk bisa ditanyai. Bukan artinya aku expert loh ya teman-teman loh ya. Bukan artinya aku yang paling tahu semuanya, tetapi aku tahu lebih dulu dari kalian, jadi mungkin aku bisa bagi tips begitu. Oh, kalau buat yang seperti ini tuh harus gini aja begitu. Itu dulu buat teman-teman semua. Ada yang mau disampaikan? Enggak? Kalau enggak, nah ingetin sekali lagi jangan lupa absen. Terus, sorry, kalau kita itu sebenarnya di kelasnya Pak Hermawan di absen enggak sih? Iya Kak, presensi. Jadi pakainya itu sintak sama. Enggak, maksudnya dipanggili satu-satu gitu enggak? Karena kan kemarin waktu yang di kelasnya Pak Budi aku tanya kebiasaannya Pak Budi panggili satu-satu dan Pak Budi juga absen manual begitu. Nah, kelasnya Pak Hermawan biasanya gimana? Enggak ya? Biasanya sih biar tahu dia ikut kelas atau enggak, presensinya kan ada 2, di sintak sama yang manual. Kalau manual itu harus ngechat ke aku NIM-nya aja gitu. Oke, berarti sudah lewat dirimu ya lah? Iya, jadi udah tahu benar-benar ngikut kelas gitu. Oke. Aku sekalian minta tolong dibantu begitu berarti nggak apa-apa ya lah ya? Iya nggak apa-apa. Maksudnya ini gimana presensinya? Kan ajaknya kan sama kan kayak Pak Hermawan? Oh, sama aja sama Kak. Nggak dipisah kan? Nggak. Sama. Dah. Ya udah. Terima kasih untuk kelas hari ini. Tak tutup, tak akhiri. Jangan lupa disiapkan yang tadi buku-bukunya dan SNI yang harus dicari dan mulai ngitung. Tak ingetin seperti yang kemarin aku bilang, kalau punya beberapa jenis kuda-kuda berarti hitung semua. Minimal kalau di pertemuan berikutnya harus sudah ada 1 supaya ketika 11G teman-teman bisa sembari langsung. Siap, Kak. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kok. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kok.